Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait spoiler manga Record of Ragnarok chapter ke-97, yang mana seperti dalam bocoran yang telah Sensei prediksikan bahwa Siegfried akan menjelaskan kisah awal mula dari Dewa Odin mengapa dirinya dipenjara. Bahkan di luar ekspektasi Sensei bahwa di sini Siegfried menjelaskan kisah awal dunia. Bahkan ada dewa-dewa primordial yang akan menghancurkan dewa-dewa yang sekarang, tetapi dilindungi oleh dewa-dewa primordial yang lainnya, termasuk Izanagi. Dan dewa-dewa primordial itu adalah Dewa Chaos, Dewa Ymir, Dewa Satan, dan juga Dewa Odin, sang dewa primordial. Dan dari situ mungkin akan membuat minasan semua kebingungan. Kok ada Odin primordial dan juga Odin yang sekarang? Dan apakah Odin primordial dan juga Odin yang sekarang itu merupakan orang yang sama atau yang berbeda? Dan akan dijelaskan di spoiler kali ini. So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan, yaitu Nostradamus membawa Gear ke Helheim untuk bertemu dengan Siegfried. Yang ternyata Nostradamus menculik Gear ini atas perintah Siegfried, di mana Siegfried ini akan menceritakan awal mula dari para dewa hingga ke Ragnarok, dan juga menjelaskan kenapa dirinya sengaja dihukum oleh Dewa Odin dan disuruh tetap hidup sampai tujuan Dewa Odin dari Nordik ini tercapai. Kemudian setelah itu, Nostradamus juga sebenarnya adalah dokter pribadi Siegfried atas perintah Odin yang selalu menyembuhkannya. Kemudian, mendengar hal tersebut, Gear terkesan dengan kebaikan Odin dan malah terkagum. Namun sementara dua lainnya, yaitu Nostradamus dan juga Siegfried, hanya bisa tersenyum pahit akibat mendengar pujian oleh Gear. Siegfried pun berkata bahwa ada alasan mengapa Odin harus membuatnya tetap hidup dengan cara apapun, karena sesungguhnya pedang Gram ada di tangan Odin pada saat ini. Dan seperti yang kita tahu, dalam mitologi pedang Gram hanya akan aktif kekuatannya bila digunakan oleh sang pahlawan pembunuh naga, yaitu Siegfried. Kemudian setelah itu, Siegfried pun mulai memberitahu Gear tentang asal-usul dunia para dewa ini. Kemudian di sini dijelaskan, pada awalnya, para dewa adalah ciptaan dari 88 dewa primordial atau pilar yang sekarang ini bisa kalian lihat di arena pertarungan. Banyak sekali dewa dan dewi yang lain, bahkan jumlahnya sudah tidak terhitung. Dan bahkan itu merupakan ciptaan para dewa-dewa primordial ke-88 dewa dari berbagai mitologi. Selanjutnya, di antara 88 dewa primordial, 4 diantaranya dikatakan sebagai yang terkuat. Keempatnya terdiri dari Ymir dari Nordik, Chaos dari Yunani, Satan dari mitologi Ibrani, dan juga Odin dari Nordik. Nah, minasan, saat ini kita diperlihatkan nih wujud dari Satan yang ada dalam tubuh Beelzebub. Kemudian Chaos, salah satu jurus Beelzebub. Selanjutnya yaitu Ymir, pendahulu bangsa Nordik. Dan tentunya primordial Odin. Nah, kalian pasti heran kan, mengapa Odin yang sekarang mirip dengan Odin yang primordial? Apakah Odin sendiri di sini merupakan Odin primordial yang akan bertarung di Ragnarok? Apakah Odin yang di Ragnarok ini merupakan Odin palsu? Dan di sini Sensei akan jawab. Perhatikan baik-baik. Kemudian setelah itu, lanjut, suatu hari keempat primordial ini telah menilai bahwa dewa yang mereka ciptakan tidak sempurna dan harus dimusnahkan, karena dewa-dewa yang sekarang dikatakan merupakan dewa-dewa yang begitu lemah. Pada saat akan merencanakan hal itu, 4 dewa ini pun mereka didukung oleh 7 dewa primordial lainnya, yang mana rencana tersebut didukung oleh para dewa-dewa yang setuju akan kemusnahan para dewa-dewa yang lainnya. Tetapi sementara 77 pilar dewa primordial dari berbagai mitologi tidak setuju dan malah memilih ingin melindungi para dewa-dewa. Dan ini termasuk Izanagi di pihak ke-77 dewa primordial yang ingin melindungi para dewa lainnya. Singkat cerita, perang pun meletus antara 11 dewa primordial yang ingin memusnahkan para dewa melawan 77 dewa primordial lainnya yang ingin melindungi mereka. Dan perang ini disebut
Twilight of the Primordial Gods atau Ragnarok yang pertama. Tetapi pada saat perang berlangsung, 4 primordial ini masih terlalu kuat dan tidak dapat dikalahkan oleh dewa manapun. Hingga jalan satu-satunya adalah dengan para dewa primordial lainnya harus menyegel mereka dengan teknik rahasia mereka bernama Gleipnir. Kemudian, akibat kejadian tersebut, sebagian besar dewa primordial telah tewas dalam perang. Sementara 4 primordial disegel dan hal itu mengakhiri era primordial god yang digantikan oleh dewa-dewa zaman sekarang, yaitu Zeus, kemudian dewa Shiva, dewa Odin yang sekarang, bahkan Hades, dan masih banyak lagi dewa-dewa yang menggantikan era-era dewa primordial. Kemudian lanjut, tetapi sebelum mereka disegel, 4 primordial ini telah meninggalkan sisa-sisa diri mereka di dunia agar bisa dihidupkan kembali nantinya. Dan kita bisa melihat ada kalung milik Ymir yang bersinar. Kemudian gelang raksasa milik dewa Chaos. Selanjutnya ada topeng kepala milik Satan yang mewakili dewa-dewa alam baka. Dan juga tentunya pedang Gram milik dewa Odin yang nantinya akan memilih Siegfried. Dan sisa-sisa peninggalan ini disebut sebagai 4 harta karun bencana. Setelah perang selesai nih, singkat cerita, waktu berlalu dan suatu hari salah satu dari 4 harta karun bencana ditemukan oleh dewa tanpa nama. Dewa ini menemukan keberadaan harta karun bencana melalui kitab Gornir, yaitu kitab yang dituliskan oleh dewa Odin, dan telah mengabdikan hidupnya untuk menemukan harta karun ini. Dan harta karun bencana yang ia temukan adalah pedang iblis Gram, yaitu pedang iblis milik Siegfried. Ketika ia mencabut pedang itu, kekuatan dari pedang tersebut mengalir melalui tubuhnya dan mengubahnya, dan juga membutakan satu matanya. Dan sejak saat itu, dewa tanpa nama itu telah menjadi penguasa pantheon Nordik yang disegani oleh setiap orang. Dan dia adalah dewa tertinggi Odin. Nah, minasan semua heran ya, kenapa ada Odin primordial dan juga ada Odin yang saat ini? Karena gini minasan, kesimpulannya ada 2 Odin pada saat ini, yaitu dewa Odin yang primordial yang sesungguhnya, dan juga Odin yaitu salah satu dewa tanpa nama atau bisa disebut sebagai Odin yang palsu. Nah, Odin palsu ini awalnya adalah dewa tanpa nama. Dia sendiri pada saat mencabut pedang Gram, kekuatan milik pedang Gram ini masih memiliki kekuatan milik dewa Odin yang sesungguhnya. Dan dari mata dewa Odin yang tertanam di pedang Gram ini merasuki dewa tanpa nama, sehingga wujud milik dewa tanpa nama ini hampir mirip dengan dewa Odin primordial. Bahkan dari segi kekuatan, dari segi aura sangat mirip sekali dengan dewa Odin primordial. Namun kekuatannya bisa dibilang masih setengah, tidak cukup full, karena ini adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh dewa Odin di pedang Gram milik Siegfried. Jadi otomatis dewa Odin yang sekarang ini karena ingin mencapai tujuannya dan juga mungkin telah dirasuki dan juga telah diambil alih tubuhnya oleh dewa Odin primordial, sehingga dewa Odin yang sekarang ini berambisi untuk membangkitkan dirinya sendiri yang disegel dan juga menemukan 3 artefak benda-benda keramat yang lainnya, sehingga bisa membangkitkan 4 dewa itu kembali. Jadi jawabannya, Odin yang sekarang ikut Ragnarok merupakan Odin palsu yang kekuatannya dipinjamkan melalui pedang Gram milik dewa Odin primordial. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan spoiler manga Record of Ragnarok chapter ke-97. Jadi gimana menurut minasan terkait pembahasan Sensei? Kalau misalkan minasan nih masih belum mengerti terkait konsep Dewa Odin ada 2 ini, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Atau nanti Sensei akan buatkan kembali, yaitu penjelasan mengapa Dewa Odin di Ragnarok ini ada 2. Jadi gimana menurut minasan terkait pembahasan kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So tetap saksikan di channel Tawajar agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye.